banget. Makanya apakah ada kemungkinan Barats akan kembali lagi bahkan di kubu RRQ loh. Wow, karena pertama kita sudah melihat menutup Pakito as a power dari Banana. Banana sangat responsif dengan Pakitonya. Dan mereka menutup Baxia. Rotasi cepat, Versik early pressure. Versik nggak dipegang kali ini oleh Versik. Tapi di sisi kubu sebelah kanan, mereka Always on tahu the way. Luke Wah. bisa mengacak-acak Waduh, dan Matilda. RRQ trauma terhadap Matilda masih sampai saat ini. Tapi Prof, selama ini yang mungkin masih menghambat apabila kalau tadi kita berbicara kemungkinan Baras akan muncul. Ya. Jadi yang menghambat Baras selama ini untuk muncul apa? Mobilitasnya apa kosmananya? Lebih tepatnya mungkin bagaimana pemanfaatan untuk menahan stacknya. Oke. Karena terakhir banget nih, kita mungkin lihat nggak di MPL Indonesia Pak Pulung. Hah? Tapi di ajang IESF, yaitu adalah penggunaan Barats dari perwakilan Mesir. Oke. Yaitu adalah Apo. Pada saat itu dia membawakan Barats EXP Lane. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia akan mendetona welcome jungler musuhnya ketika lagi ada kontes Lord Oke. dan Turtle. Tujuannya udah pasti, biar jungler Kontes di objektif timnya, menang. kontes objektifnya bisa lebih dimenangkan. Tapi sebagai XP Lane, terakhir kali kita melihat hal tersebut adalah di Sirpai. Dan itu udah lama banget untuk di MPL Indonesia. Mungkin pemanfaatannya untuk di jungler lebih oke. Karena mau bagaimanapun, sebagai jungler, dia di lini depan bakal lebih disupport. Level bakal lebih unggul. Dan early game dia bakal lebih leading kalau mendapatkan winning conditionnya. Oke. Benar banget. Dan udah ada Kadita kali ini Pak Pulung Oh. udah dipegang. Dan jangan lupakan, Banana dengan Benedetta-nya. Banana dengan BDD tapi Atau Versik. Wih, udah lama. Untuk pertama kalinya muncul tiba-tiba pada di tim mantannya versi EVOS Legends berhadapan dengan Suns pada saat itu Pak Pulung. Langsung rusuh bermain ke arah jungler lawannya. Udah lama banget loh, ini awal banget kalau kita lihat Versik berasal dari MDL dulunya juga ya udah menggunakan hero ini. Naik ke MPL, ganas banget juga Oke. pakai Benedetta. Tapi kalau kita berbicara komposisi tim, udah ada dua hero yang power dengan dash. Benedetta dengan pasifnya, Kadita dengan Ocean Out-nya. Popheus di di buff. Nah, Ini akan sangat connecting dengan draft pick yang kali ini sudah mulai dimunculkan perlahan-lahan. Tapi Skylar, hero-nya belum kelihatan dan ini dia. Hero yang sangat mahal, entah untuk Cadera, entah untuk Skylar, Iritel. Ya, perebutan masih menjadi pilihan untuk Iritel. Tapi mereka melakukan dua pick terhadap Hero Dash yang dimiliki dari RRQ ternyata memancing tidak adanya Popheus kali ini. Karena kalau Popheus diamankan, karena Iritel kita anggap fix valid ya. Dia akan amanin untuk pick kedua dan ketiga dari Geek Pump. Tapi Valentina ini menjadi sebuah jawaban apakah gua akan ngamanin dari Popheus atau gua akan ngamanin mid lane-nya. Karena ini bisa menjadi perebutan. Belum terlihat antara Clay atau Naomi yang pakai Kadita walaupun kita tahu power itu ada di tangan Clay. Oke. Sementara sekarang satu hero terakhir sebelum nantinya mereka harus menghilangkan beberapa hero lagi. Naomi ternyata masih dengan pick off-nya. Oke. Chow. Berarti dengan Chow-nya ya. 3 hero dash. Ban Popheus adalah sebuah opsi yang menurutku ada di tier S untuk RRQ sekarang. Karena mau bagaimanapun, 3 hero ini pasti bakal memicu kehadiran dari Demonic Force yang nantinya akan membuat Popheus memporak-porandakan lini depan sampai lini belakang. Ini juga secara nggak langsung 3 hero dash ini menutup Gluk dari Luke. Ya, Ini sangat sulit. ya Satu-satunya- menggapainya susah kan. Menggapai susah dan satu-satu targetnya mungkin ada di arah Skylar. Tapi kita juga belum tahu apa yang digunakan Skylar, apakah hero fix position atau mungkin dengan nerf kalau dia masih berani, kita nggak ada yang tahu. Cuma yang pasti adalah Popheus menjadi sosok yang berbahaya. Ya, itu dia. Life drain berubah. Ini dia, Wilderness Blessing Professor. Iya, yang dimana kita tahu sendiri Life Drain sekarang efeknya malah berpindah ke Demon Shoes. Sepatu penambah mana. Dan secara otomatis ketika memberikan assist kepada minion, udah pasti penggunanya akan mendapatkan mana tambahan. Tapi untuk Wilderness Blessing, mendapatkan movement speed tambahan di area jungle dan juga river sebesar 15%. Ini jatuhnya adalah cocok banget buat assassin jungler. Ini juga cocok buat roamer pickover. Wah. Agility, Wilderness. Buset dah. Bahkan Pak Pulung, Kenceng banget. aku dari semalam nyobain emblem ini di support roamer. Florin. Jalannya cepet banget, Kencang banget. kenceng banget. Kalau bisa jangan keluar dari area jungler atau Wah, river ya. kalau bisa timnya di jungle atau river bahkan. Jangan di laning. Iya, jangan dilihat. Jadi sekarang ini akan ada perebutan objektif yang diuntungkan untuk siapapun yang pemegang ini, Profesor. Ya. Bahkan sekalipun untuk marksman digunakan, kalau memang dia mau jaga positioning, it's okay loh.
Walaupun barternya itu harus pakai Tena barternya. Nggak pakai Weapon Master juga barternya. Ya, atau bahkan kalau misalkan untuk beberapa jungler, tidak menggunakan Season Hunter. Jadi efek 7,5% yang tadinya damage-nya diberikan kepada monster jungler, disingkirkan dan diberikan kepada movement speed tambahannya. Waduh, resiko nggak sih Prof? Ada resikonya. Season Hunter dihilangkan itu resiko banget nggak sih? Kalau Season Hunter dihilangkan untuk beberapa hero, menurutku Iya. tidak begitu mengambil resiko. Karena buktinya, aku mungkin sempat lihat juga beberapa kali di rank games, tapi bukan MPL, ingat. Bukan, rank games. oke di rank ya. Hanzo, itu kan tipikal hero yang cepat Iya, untuk nge-jungle. benar. Yang penting telan aja. Iya, jadi dia nggak perlu yang namanya Season Hunter. Oke. Nah, dengan Wilderness Blessing, dia bakal bisa crossing. Entah itu mungkin ngerusuk ke jungle lawannya, atau bahkan mungkin sekedar mencuri satu turtle dari Retribution-nya ketika menggunakan Pinnacle Ninja. Itu aja udah cukup mengganggu dan bisa membukakan satu metode baru. Penggunaan assassin, walaupun mungkin bukan assassin kayak Link, kayak Hayabusa. Hanzo ya. Karena itu terbukti banget sih. Fredrin ini harusnya kalah catch up sama Hanzo. Oke. Dari levelnya itu bakal dikejar habis-habisan. Pertama, kita belum lihat juga ada sisi dari Geek Farm yang bisa mengejar ke arah backline kalau mau ngomongin tentang Hanzo. Mereka baru semuanya bermain dengan front to back. Iya. Dan bahkan kita anggap juga ini power untuk nail di arah Fredrin yang tandanya tersisa Luke. Apakah akan dengan sosok Popheus atau bahkan Popheusnya kali ini nggak dikasih. Bisa di tangan dari RRQ. Ini 3 Kang Ngedes semua ya. Nah, tiga-tiganya. Ini kalau tiba-tiba nanti Skylar mengamankan Bruno, wah Popheus mahal banget, 4 soalnya nge-dash. Iya. Kayaknya harusnya Marsman terakhir sih. Harusnya menurut gue Marsman terakhir sih. Karena mereka juga udah terbuka seberang. Dan sekarang mereka memilih ke arah Guinevere as a jungler. Jungler. 4 ya. Prof tetap. Ya, Tetap ada dash 4, Mas. juga, Tetap ada 4. special migration yang Iya dimana dia sih, akan menimbulkan tetap 2 4. efek dash. Tetap 4 kali ini untuk penggunaan dashnya. Tinggal kita lihat apakah Luke akan membawakan Popheusnya. Karena ini bakal jadi pick yang benar-benar lumayan plot twist. Alright. Dan Cemil, correct me if I'm wrong. Beda. Selama Guinevere berjalan, ini belum mendapatkan kemenangan sih kataku. Ya, masih 0%. Masih Vincent, 0%. Van pernah menggunakannya. Tapi Oh. untuk sekarang, Khalid yang akan dibawakan. Jadi damage yang lebih pastilah yang dicari sama Luke. Dan ini dia, Romer Rafaela. Healer. Romer Healer Is yang back. langsung muncul di match pertama, match pembuka untuk minggu yang ke-8. Setelah Flask of the Oasis muncul juga di line of Di the. tangan Baloyski lagi. Waduh. Rafaela Baloyski. Dan Asik ingat, nih. slow evac Itu bisa dihilang. dihilangkan Iya. gara-gara Holy Healing. Dan sekarang kita lihat ini menjadi sebuah pemikiran yang cukup keras untuk Skylar. Menggunakan hero apa? Brody masih menjadi sebuah jawaban tapi ternyata nampaknya Popolen Kupa. Oh. Au, 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 au. Kali ini. terlalu banyak plot twist yang muncul. Apalagi semenjak kita tahu sendiri bahwa Popol Kupa secara cooldown-nya dia lebih dipersingkat. Iya. Dan gak cuma itu, dia bisa ngejungle juga sekarang. Karena dari segi pasifnya akan meningkatkan damage sampai dengan 150%. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Ini waktunya bongkar taruh Gaji. Iya nih. Oji buka PT lagi dong. PT Bokar Taret Sejahtera nih. Ya, PTS. iya, itu dia. Yang sudah kita tunggu-tunggu dengan permainan split push 4-1-nya. Yang mungkin akan memperkuat bagaimana lini turtle setup dari RRQ. Karena Iritel memanggil Leo, Skylar nggak mau kalah. Dia panggil juga itu. Dang Kupa. Dang Kupa. Alright. Seluruh penonton nampaknya juga terkaget dengan adanya draft pick yang cukup baru kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Yap, itu dia. Hero-hero yang sudah diamankan, hero-hero yang sudah diambil dan sesaat lagi kita akan melihat sedikit nih. Teaser dari set emblem talentnya ataupun nanti dari spell yang akan mereka bawa. Wah, Oke, aku juga ternyata ada yang mengingatkan terima kasih banyak untuk Kiki ya. Apa itu? Dari Sebayang Rizky dia mengingatkan, Bang kemarin RBL pakai Gwyn lawan RRQ menang Bang Ci jadi wear Gwyn gak 0%. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke dalam Lane of Town. Apakah perebutan upper bracket kali ini di tangan RRQ, langganan mereka, atau bahkan Geek Farm mulai lebih sedikit membupuskan harapan RRQ di upper bracket. Yap, itu dia. Di awal seperti biasa, ada beberapa metode ya di awal untuk bisa mendapatkan leveling, sharing levelnya ini loh Prof. Jadi sama-sama level 2 entah dari XP laner, roamer dan juga mid laner. iya dan buat sekarang Baloyski juga mendapatkan level yang kedua. Jadi mereka mau engage di early game juga. Dengan tujuan agar punya Holy Healing juga.
agar Baloyski bisa membukakan beberapa map. Agar Buset. nantinya tentunya Skylar juga tidak kalah dari segi match up Wah, dan Naomi. tapi Naomi hampir saja terbentur. Oke, hampir ter-take down. Tidak ada yang bisa ditukarkan Baloyski dan juga Naomi. Dan emblem kali ini Profesor silakan. Ya, kalau dari segi emblem tentu ada, ini dia nih, roamer dengan wilderness blessing. Jadi cocok juga sebenarnya untuk digunakan oleh para roamer ketika dia ingin melakukan rotasi. Movement speednya akan lebih power dan ditambah dengan agility. Jadinya di early game berasa punya rapid boots. Nah ini dia yang gue bilang tadi kan. Di roamer nih enak banget pakai 2. Tapi lihat Skylar bener-bener gak dikasih kesempatan untuk bisa farming di depan sana. Pressure yang berat diberikan Kadera. Bahkan Dangdang Kupa mau tidak mau cuma menjadi sebuah badan untuk bisa melakukan farming dengan sangat cepat. Yap. Tapi menurut lu Prof, imbang gak sih untuk sekarang ataupun adil gak sih? Kita nggak punya lagi efek slow tapi kita juga tidak bisa memberikan efek slow. Wah, serba salah ya. Iya. Kayak semua efek slow-nya bakal ke-deny. Betul. Tapi ingat satu hal Pak, yang paling penting Pak Pulung. Popol Kupa ini kan main critical juga. Iya. Dan kita tahu ada item yang terbaru di patch yang lalu, Great Dragon Spear. Yang dimana ultimate dari Popol Kupa juga 30 detik sekali, jadi bisa aktif berkali-kali. Alright, tapi ternyata dari sana, aduh retribution terjadi. Nile take over terhadap satu dipegang dari sosok seorang Versing. Bahkan Versing di sana harus hilang di telan bumi. Menjadi poin pertama untuk King Farm. Karena pasukan dari RRQ, mereka gak punya power untuk mendobrak di sisi depan. King Farm too strong dan bakal Nile take over terhadap Orange Buff sudah diamankan. Stellar Prediction by Samsung Galaxy kali ini sudah menuju ke arah King Farm 3 dan RRQ 3. Ini di bawah juga serangan nggak berhenti ya. Nggak cukup dengan Popaleng Kupa aja. Dengan summoner seperti ini. Naomi pun selalu menemani loh Prof. Nah, Mereka itu. emang menyasar dan juga mau nyikat habis aja nih. Jatuhnya gini, Naomi-nya ngasih damage, abis itu udah langsung di-heal aja sama Baloyski. Bener-bener cuma nutup damage aja. Kasih damage, tutup damage. Saling poking damage aja di bawah. Dan kayaknya nggak bakal ada korban kecuali ada pihak ketiga Pak Pulung. Waduh, pihak ketiga. Jadi itu tadi yang udah kita bicarakan ya teman-teman. Untuk sekarang Rafaela tidak lagi memberikan efek slow, tapi dia juga bisa ngedeny efek slow yang diberikan oleh orang lain. Ya, dan ingat per 20 magic power akan menambahkan 1% dari movement speednya Nah, melalui itu healing. dia. Alright, Baloyski terdeteksi kali ini gagal mendapatkan Baloyski. Mundur ke arah belakang, para pasukan dari RRQ mereka gagal bermain dengan perlakuan rotasi 4. Wah, sorry nih Pak Pulung Ranger Mas, ini bukan pihak ketiga, pihak keempat bahkan. Iya, yang ini pihak keempat makanya for main rotation ya gagal. Buset. Ini udah lebih galak jadinya. RRQ udah tahu kalau mereka kehilangan turtle. Mereka harus tukar dengan beberapa poin-poin kill. Dan mungkin Pak Pulung udah mulai notice juga pergerakannya. Kasih pressure ke arah gold lane. Ini benar-benar permainan RRQ yang khas ketika mereka kalah objektif. Alright, di depan sana Nile. Terdeteksi pilihan dari Banana nampaknya memilih untuk mundur. Karena Nile kalau masuk lebih dalam itu berbahaya. Clay gagal untuk di take down. Masih ada pasifnya. Menurut ke belakang. Rough Paper defensive. The way of Dragon with Blackheart. Berhasil mendapatkan Luke. Di depan sana para pasukan dari RRQ. Mereka memaksa team fight. Baloyski. Fortify Gaming save the day. Tapi pasukan RRQ mereka nampaknya kehilangan objektif karena Versing. Lihat. Mau tidak mau. Dia menggunakan retribution untuk selamat. Walaupun begitu, Nile udah berhasil mendapatkan orange buff. Level Nile, 2 level di atas Versing. Gimana cara mereka bisa mengadu retribution di arah Turtle? Yap, ini dia keunggulan yang dimiliki oleh Naomi. Mau dalam keadaan seperti apapun tetap bisa mencari celah, Bro. Ya. Satu orang yang dia sikat tadi dan itu adalah Luke loh. Lagi dan lagi pick of power, tapi ada Purify di sini perbedaannya. Sehingga 3 Purify ini bisa juga menjadi penggagal ketika Naomi ingin melakukan setup. Tapi jangan lupakan satu hal yang paling penting. Holy Healing, Holy Baptism dari sosok Baloyski. Yang dimana nanti akan menghentikan beberapa serangan. Salah satunya adalah Jutkunedu dan juga Ocean Odd. Oh my god, wombo combo Chomro, rough wave, Aboy ter-take down. Akhirnya membuat mid lane RRQ kali ini berhasil mendapatkan kemenangan atas pressure Geek Farm yang gak ada hentinya terhadap jungle dari RRQ. Ini di bawah coba lihat ada 4 player loh. Bersiaplah mereka sudah. Oke, langsung maksa tim fight kembali. Baloyski menjadi pilihan utama. The Way of Dragon, Kadera. Kali ini gak bisa bertahan. Pasukan dari RRQ mereka harus kehilangan Skylar. Mundur karena belakang Nile membalikan semua keadaan. 2-1. Dan bahkan Skylar bersama dengan jungler is not worth it. Ini yang bisa dibilang adalah mission fail. Tapi serangannya masih berlanjut loh. Oke, serangan masih berlanjut. Menuju ke arah Kadera. Fortify Gaming belum ada, tapi Clay gagal mendapatkan sosok Kadera dengan Rough Wave. Di sini Clay masih punya Petrify Gaming ya. Oke,
secara angka sistematis mungkin bisa dibilang RRQ rugi karena melakukan rotasi dengan 4 pemain, tapi mereka kehilangan 2 pemain. Dan untuk sekarang, kalau kita berkaca sedikit bagaimana 1 tukar 2 yang tadi, membuat RRQ sekarang harus lebih aware di arah bottom lane-nya karena Nile udah mulai melakukan invasi jungle-nya, bahkan invasi dari segi laning-nya Pak Pulung. Yap. Di bawah sendiri ya, nggak henti-hentinya dengan adanya hal yang udah mereka menangkan tadi. Dua orang bisa mereka lakukan efek domino panjang banget loh bro. Ya. Outer Taren menjadi korban, landing lain menjadi korban juga. Tapi laning lain, Banana lihat dia potong sampai lane ketiga dan bahkan dengan Impurage dia punya damage tambahan tapi God, Persik mencoba untuk mendapatkan Nile di sana. Wombo combo coba Nile, bahkan gak dikasih kesempatan untuk napas sedikit pun. Baloyski ter-take down. 2 poin itu didapatkan, Banana masih mau lebih. Kadera damage dari Roar-nya tidak bisa memberikan damage karena para pasukan dari RRQ di depan terlalu tepat. Luka masih mau lebih mencari di mana Banana berada dan nampaknya Raging Sandstorm dihindari dengan Solso dari Clay. Bermain dengan seluncur, bermain dengan pasif. Clay ini agak cukup berbeda Profesor dan juga Papulu. Clay lebih pasif dibanding biasanya untuk kali ini. Ini belum lagi dengan adanya hal tersebut, area turtle ya udah terbuka, waktunya untuk mereka beradu. Oke, tapi lihat, Violet Requiem membuat seorang Luka hilang. No power of retribution for this time untuk Geek Farm. No perfect turtle. RRQ mencoba untuk sedikit mengejar ketertinggalan. Dan turtle satu-satunya didapatkan ini berhasil membuat Skylar punya power. Tapi Baloyski too strong. Kadera is coming up. Mundur ke arah belakang. Udah tidak ada lagi heavy crossbow untuk Kadera. Tapi Naomi masih standby dengan flickernya. Itu yang harus diperhatikan oleh sosok dari Kadera. Baloy kenceng banget loh di area jungle loh barusan. Kenceng badan ini adalah deretan dari itemnya. waduh, first item nih, Pass of the Oasis. Yap, langsung ya. Yang biasanya mungkin ekspektasi kita adalah oke, item kedua mungkin atau item yang ketiga nantinya setelah mungkin Enchanted Talisman dijadikan. Tapi karena mungkin di sini posisinya Magic yang diberikan lebih tinggi 10 daripada Enchanted Talisman. Plus murah bro. Tapi lebih murah harganya. Iya. Dan ini yang mungkin jadi opsi kenapa Baloyski memilih terlebih dahulu. Oh my god, masih ada Benedetta. Yebiu yang menyelamatkan Aboy. Tapi Naomi memberikan sedikit informasi kalau ada Nile depan sana. Untungnya para pasukan dari RRQ mereka nggak ngerespon itu semua. Karena kalau direspon Nile-nya coba dimakan itu nggak bakal cukup damage. Banana lagi struggle banget sama Luke di depan sana. Nile! Take over retribution yang sangat no effort di sana. Membuat Persik gak punya purple buff. Untungnya dia nggak ada mana di sini. Jadi masih oke lah untuk pergerakan dari RRQ. Ya apalagi Versiknya nggak ready dengan retributionnya tapi di arah bottom lane. Oh, bakal ada di cutting. Nile menuju ke arah seorang Skylar. 12 Dragon for defensive. Flick telah digunakan. Menuju ke arah Nile. Tapi Naomi still survive. Kadera out of nowhere. Flick yang dilakukan bersama dengan Petrify Game. Tapi nampaknya versi kejedot. Untungnya masih bisa diselamatkan. Dengan adanya Press War. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan bahkan 2. Kadera di sana membuat dirinya menukar dengan versi dan juga klik ketika Lord mau muncul, Bubble. Yap, ini dia. Ini yang kesekian kalinya tiap ada team fight selalu berbanding terbalik loh Prof. RRQ selalu mendapatkan kerugian lewat player yang jauh lebih banyak hilang. Walaupun sebenarnya power pick off-nya mereka lebih unggul. Ingat, Iya. lihat dari segi poin kill-nya 8-5. Tapi trade ketika ada team fight itu benar-benar jadi rugi buat RRQ. Sehingga secara God Swing, Geek Farm lebih diunggulkan sekarang Pak Bolong. Wow, oke, tapi nampaknya Lord yang pertama tidak ada perebutan sama sekali. Banana, apakah akan dive in? No, tidak bisa diselamatkan lagi. Lord yang pertama di tangan Geek Farm dengan 2000 gold difference. Waduh, satu Lord ini udah pastilah ya. Mungkin outer turret yang di tengah harus mereka pertahankan habis-habisan. Wah. Kalau tidak, Iya. akan ada daya dobrak yang jauh lebih ngeri lagi. Walaupun kita tahu dengan Popol Kupa dia punya trap yang dimana trapnya bisa membuka banyak lini. Yap. Termasuk rumput yang nantinya akan menjadi salah satu tempat agar Luke-nya melakukan setup. Tapi sekarang Geek Farm bakal secara paksa mendobrak mid lane outernya. Karena ini adalah harga mahal untuk Tapi mereka. Versik terperangkap. Hilang dengan ada press ward. Gak bisa mundur. Tahun yang sangat manis dari Nile memberikan pressure terhadap RRQ. Clay di sana gagal dengan Rovef. Gak ada sama sekali yang bisa diberikan damage yang terlalu besar. Tapi heal-nya juga deras. Dan akhirnya Banana masuk ke dalam perangkap Geek Farm dan hilang instantly. Ini bencana. Dengan 2 orang yang sudah tumbang tersisa 3 melawan 5. Lot bergerak di arah bottom lane. Best turret menjadi pilihan. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan di arah mid lane. Bahkan Popoline Kupa sebagai hero split push pun gak mampu. Dan look with flicker menumbangkan Banana dan Clay di depan sana pada pasukan dari RRQ.
tersisa 3. Persik semaksimal mungkin. Wild Track Wave-nya, tapi Bester bukan sangat hebat. Kadera, Roar, fokus ke arah base membuat Geekfam kali ini mematahkan RRQ di game yang pertama. What? 10 menit 57 detik. Selesai game yang pertama. Semangat untuk mengejar upper bracket terlihat dari Geek. Dan patch terbaru benar-benar membuat Rafaela kembali lagi. Coach Erpang membawakan sebuah hidangan untuk kita. Disajikan secara fresh from the oven. Di tangan Baloyski. Wah, ini adalah sebuah permainan yang begitu signifikan sekali dengan hero healer yang menukarkan banyaknya damage pick off dari Naomi. Padahal ingat, ini Chow dari Naomi Pak Pulung, tapi Chow-nya ter-shutdown karena memang tidak ada damage yang cukup untuk melakukan eksekusi ketika hero healer ada di depan sana untuk Geekfam. Oke, masing-masing sudah memberikan dan juga menunjukkan apa impact dari patch yang udah terjadi kemarin. Yang satu bawa Rafaela, yang satu bawa Papalai Kupa. Ya. Tapi ternyata Rafaela dan Flash of the Oasis jauh lebih bermanfaat untuk bisa membantu rekan-rekannya. Ini ngaco sih. Item ini emang sangat powerful sekali. Harganya juga murah. 1.850. Dan beda 20 gold. Iya.